Shalom, perkenalkan nama saya Yudri Lama dari Fakultas Teologi Angkatan 2019 Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis ekumene awal. Yang pertama, rumah yang didiami. Ekumene atau oikumene berasal dari bahasa Yunani oikos, yang artinya rumah, dan menien yang artinya tinggal. Sehingga oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Dalam artian luas, ekumenisme berarti inisiatif keagamaan menuju keesaan atau kesatuan seluruh dunia. Yang kedua, Gereja Universal, Am dan Katolik. Gerakan ekumenis ialah gerakan yang mencoba mengusahakan persatuan gereja. Gerakan ekumenis di kalangan Katolik pada awalnya adalah menuju persatuan atau kesatuan dominasi Kristen yang terpecah karena doktrin, sejarah, dan praktik. Menurut De Jong, ekumene selain bermakna sebagai wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, juga punya makna baru, yaitu menjadi tempat di mana gereja menjalankan misinya. Yang ketiga, gereja dan negara. Dunia artinya konteks di mana faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya saling berinteraksi bersama kehidupan orang Kristen. Dengan bentuk negara yang beragam, gereja ditantang perannya di masyarakat ketika ia melayani dunia atau harus mampu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Meskipun pesan gereja tidak berubah, namun pendekatannya harus dinamis, dialektis, dan kreatif. Fungsinya sebagai garam dan terang berhadapan dengan realitas negara dan masyarakat, mulai dari bersikap dan responsif hingga yang opresif, untuk meresponi situasi khusus. Dan latar belakang ini, studi hubungan gereja dan negara menjadi beragam dalam spektrum dinamika dan kompleks. Dari kelahiran gereja hingga sekarang, tidak ada persetujuan tunggal bagaimana gereja harus berperilaku dan berperan di hadapan negara. Kekristenan tidak mempunyai model politik ideal. Yang ketiga, skisma gereja. Kata skisma atau skismatik barangkali paling luas dipergunakan dalam sejarah agama Kristen untuk merujuk kepada perpecahan di dalam sebuah gereja atau kelompok keagamaan. Dalam konteks ini, skismatik berarti seorang yang menciptakan atau menghasut agar terjadi skisma di dalam sebuah gereja atau anggota dari gereja yang memisahkan diri, atau gagasan serta hal-hal yang dianggap dan menyebabkan skisma. Kata ini pun sering digunakan untuk menggambarkan sebuah gereja yang telah keluar dari kelompok manapun yang dianggap oleh si pengguna kata itu sebagai gereja Kristen yang sejati. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada kelompok Kristen yang memisahkan diri pada umumnya dan perpecahan-perpecahan historis tertentu yang penting pada khususnya.
Jadi di lingkungan agama Kristen, kata skisma dapat berarti tindakan yang menghasut agar terjadi perpecahan di antara orang-orang Kristen. Yang kedua, kejadian ketika dua kelompok Kristen tidak lagi berada dalam komuni satu sama lain, sehingga bila sebelumnya mereka dapat beribadat bersama-sama, kini mereka memutuskan untuk beribadat secara terpisah karena perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Yang kelima, pemahaman baru ekumene. Pemahaman baru ekumene ini adalah mempersatukan gereja yang mempunyai latar belakang yang sama.